Perkenalkan, nama saya Misericordias Domini Silaban dari kelompok 10 yang beranggotakan dengan Roger, Dennis, Repo, dan Andika, yang dimana kami merupakan mahasiswa dari Universitas Internasional Batam, Prodi Ilmu Hukum mata kuliah Hukum Internasional dengan dosen pengampu Miss Nina Zahra Silviani SHMH. Di video ini kami akan menjelaskan tentang perbandingan konvensi internasional Maritime Search and Rescue antara negara Indonesia dan Thailand. Tujuan dari perbandingan ini yaitu untuk membandingkan bagaimana cara kedua negara menangani terkait masalah keselamatan di laut. Akan menjelaskan tentang Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2012 tentang pengesahan Konvensi Internasional Maritim Pencarian dan Pertolongan di Laut. Saya akan menjelaskan bagian latar belakang konvensi dan apa itu peraturan presiden, profil hukum, dan perbandingannya. Ya baik, pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakangnya dulu dari Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2012 tentang pengesahan Konvensi Nasional Maritim Pencarian dan Pertolongan di Laut atau biasa disebut International Maritime Search and Rescue Convention atau IMSARC. Memiliki poin-poin penting yang akan saya jelaskan itu dapat meningkatkan koordinasi dan efektivitas operasi pencarian dan pertolongan di laut secara internasional. Ini poin-poin utamanya, salah satunya perlunya kerjasama internasional, yang maksudnya itu masalah pencarian dan pertolongan di laut seringkali melibatkan lebih dari satu negara, terutama karena wilayah laut bersifat lintas batas. Oleh karena itu, kerjasama internasional sangat penting untuk memastikan respon yang cepat dan efektif terhadap keadaan darurat di laut. Poin yang kedua, ada ketentuan konvensi internasional, yang maksudnya itu konvensi adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja yang jelas dan terorganisir ya untuk koordinasi operasi pencarian dan pertolongan laut. Negara-negara yang menjadi pihak dalam konvensi ini berkomitmen untuk memenuhi standar tertentu dan meningkatkan kerjasama internasional dalam hal pencarian dan pertolongan di laut. Nah, pasti nanti ada yang bertanya-tanya, apa itu Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2012 tentang pengesahan Konvensi Internasional Maritim Pencarian dan Pertolongan di Laut? Saya akan jelaskan sedikit. Secara umum, sebuah konvensi internasional adalah perjanjian yang melibatkan beberapa negara dan disusun untuk mengatur hubungan mereka dalam bidang tertentu. Dalam konteks ini, konvensi IMSARC mencakup masalah pencarian dan pertolongan di laut. Konvensi semacam itu dirancang untuk memastikan koordinasi yang baik antara negara-negara dalam menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan. Profil hukum negara Indonesia dan Thailand. Yang pertama yaitu Indonesia. Indonesia menganut sistem hukum yang merupakan peninggalan Belanda, sistem hukum Eropa kontinental atau civil law, yaitu hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Indonesia telah meratifikasi International Convention of Maritime Search and Rescue yaitu pada tanggal 12 April 2007. Ratifikasi ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk mematuhi standar internasional dalam mengelola operasi pencarian dan pertolongan di laut. Yang kedua yaitu negara Thailand. Negara Thailand adalah negara yang menganut sistem hukum civil law. Negara Thailand merupakan salah satu negara dengan sistem kekerajaan yang dikenal dengan nama Kerajaan Thai. Asal mula Kerajaan Thai secara tradisional dikaitkan dengan sebuah kerajaan yang berumur pendek, yaitu Kerajaan Sukhothai, yang didirikan pada tahun 1238. Negara Thailand juga meratifikasi International Convention on Maritime Search and Rescue, yaitu pada 30 Oktober 2006. Perbandingan. Yang pertama, Indonesia. Badan SAR Nasional atau Basarnas adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan operasi
Pencarian dan pertolongan Search and Rescue atau SAR di seluruh wilayah Indonesia, Basarnas dibentuk untuk memberikan tanggapan yang cepat dan efektif terhadap keadaan darurat, terutama yang terkait dengan kecelakaan di laut, udara, dan darat. Selanjutnya Thailand. Di Thailand, mengenai lembaga internasional maritim Search and Rescue tidak ada, melainkan langsung gabung dengan lembaga internasionalnya yaitu Maritime Search and Rescue Center, yaitu MSAR-CC. Maritime Search and Rescue Center adalah pusat koordinasi dan pengelolaan operasi pencarian dan pertolongan Search and Rescue atau SAR di lingkungan maritim. Pusat ini biasanya memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan respons terhadap kecelakaan atau keadaan darurat maritim di perairan tertentu, yang biasanya bertindak sebagai pusat komando yang mengkoordinasikan upaya dari berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, otoritas maritim, dan lembaga SAR terkait. Baik, kasus yang kami ambil di sini yaitu kasus dari Indonesia merupakan kecelakaan kapal KM Sinar Bangun 5 yang tenggelam di perairan Danau Toba, Sumatera Utara. Yang dimana KM Sinar Bangun ini mengangkut lebih dari 80 wisatawan, dan polisi telah menetapkan nakoda menjadi tersangka, yang dimana nakoda itu mencari keuntungan dengan memuat penumpang melebihi tonase atau jumlah penumpang yang seharusnya 45 orang sesuai dengan surat kelengkapan pengangkutan. Dalam kasus ini juga telah menewaskan 3 orang penumpang, 21 orang dievakuasi, dan 164 penumpang hilang. Lalu dari Thailand, kasus Thailand, kami mengambil kasus kapal wisata Phoenix yang tenggelam usai dihantam gelombang ganas yang mengangkut 101 orang, yang termasuk 81 turis yang seluruhnya berasal dari Cina kecuali 2 orang. Dalam kasus ini telah menewaskan 44 orang, yang menjadikan insiden ini sebagai musibah terkait wisata paling parah di Thailand selama bertahun-tahun. Kepolisian Thailand juga mengatakan bahwa kapten kapal Phoenix telah ditangkap atas tuduhan kelalaian yang mengakibatkan kematian atas penumpang tersebut. Jadi bisa kita bandingkan dari kasus kedua negara tersebut, disimpulkan bahwa tetap kapten dari kapal tersebut yang memiliki tanggung jawab dan wewenang di atas kapal tersebut. Karena kelalaian dari tanggung jawab kapten kapal tersebutlah yang telah mengancam keselamatan dari para penumpang di kapal tersebut. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Indonesia telah meratifikasi International Convention on Maritime Search and Rescue atau Konvensi Internasional tentang Pencarian Pertolongan Maritim pada tanggal 12 April tahun 2007. Nah, ratifikasi ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk mematuhi standar internasional dalam mengelola operasi pencarian dan pertolongan di wilayah laut. Sama halnya dengan negara Indonesia, Thailand juga telah meratifikasi International Convention on Maritime Search and Rescue atau Konvensi Internasional tentang Pencarian dan Pertolongan Maritim pada tanggal 30 Oktober tahun 2006. Nah, perlunya kerjasama internasional dalam pencarian dan pertolongan di laut seringkali melibatkan lebih dari satu buah negara, terutama karena wilayah laut itu bersifat lintas batas. Oleh karena itu, kerjasama internasional sangat penting untuk memastikan respon yang cepat dan efektif terhadap keadaan darurat di laut. Nah, konvensi internasional itu merupakan perjanjian yang melibatkan beberapa negara yang disusun untuk mengatur hubungan mereka dalam bidang tertentu. Dalam konteks kali ini, konvensi IMAS-ARC mencakup masalah pencarian dan pertolongan di wilayah laut. Nah, konvensi itu dirancang untuk memastikan koordinasi yang baik antara negara-negara dalam menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan di wilayah laut agar lebih efektif dan lebih efisien. Peran Indonesia dalam pencarian dan pertolongan di laut sebagai negara maritim dengan banyak wilayah perairan, Indonesia memiliki kepentingan besar dalam memastikan keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan di laut. Nah, dengan mengesahkan konvensi ini, Indonesia dapat memperkuat kerjasama regional dan internasional dalam menangani keadaan darurat di wilayah laut.